Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast kita UNAS Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Bersama dengan kita kedatangan tamu ya, dari Prodi Biologi ya. Tema hari ini kita akan membahas tentang sains di sekitar kita. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan bintang tamu. Bintang tamu ya Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Iya. Dengan boleh diperkenalkan dulu Bu namanya? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Eka Prawitarani, biasa disapa Dewi, Bu. Jadi saya di sini salah satu dosen di program studi biologi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Ya, Bu Dewi ini domisilinya di Jember ya Bu? Ya, saat ini di Jember. Di Jember ya domisilinya. Betul. Ini dosen jauh, tapi dosen luar biasa ya, yang menjadi dosen di salah satu prodi di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Ya. Tema hari ini kita mau bahas tentang sains dan di sekitar kita ya Bu. Iya, Bu. Apa sih Bu yang dimaksud dengan sains itu sendiri? Oke, sains ya. Jadi mungkin atau saya tanya Bu Fira dulu nih. Sains nih apa sih Bu yang sering yang ada di pikiran Bu Fira mungkin apa? Seperti dunia-dunia alam gitu ya. Biasanya yang kita pahami ya gitu ya. Biasanya gitu ya. Kalau mau di jenjang SMA dulu atau SMP kita belajar sainsnya itu melalui mata pelajaran, maksudnya mata pelajaran biologi, fisika gitu, kimia gitu ya Bu. Iya, itu pemahaman saya ya Bu. Gambarannya seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau sains itu sebenarnya dari asal katanya Bu, dari bahasa Latin ya. Dia suatu kata di bahasa Latin yaitu scientia atau pengetahuan. Jadi betul yang disampaikan Bu Fira tadi bahwa pengetahuan ini sudah kita dapatkan sejak kita masih kecil ya, dari TK, bahkan sebenarnya di dalam kandungan pun kita sudah punya yang namanya pengetahuan, sudah tahu apa yang dirasakan oleh ibu kita yang mengandung, itu sebenarnya kita sudah tahu, dan itu sudah di dalam rahim. Nah, kemudian berkembang suatu pemahaman Bu. Jadi salah satu ilmuwan yaitu Albert Einstein itu pernah menyatakan bahwa sains itu merupakan suatu upaya atau aktivitas yang mengkombinasikan seluruh indrawi yang ada di manusia, dari mata, penglihatan, penciuman, pembauan, dan seluruh indera yang ada di tubuh kita, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu pola pikir yang seragam secara logis, secara universal. Nah, kalau dari kita sendiri di KBB itu ada Bu, jadi sains itu adalah sebuah upaya yang di situ tujuannya untuk mengetahui semua hal yang ada di alam dan yang berupa fisik. Jadi di situ ada fisika, biologi, geologi, kemudian matematika, kimia, dan lain sebagainya. Itu sih sains. Luas ya Bu. Luas sekali. Sains itu luas sekali ya. Kira-kira kenapa sih Bu kita harus belajar tentang sains ya? Itu mungkin menjadi pertanyaan gitu. Iya, kenapa kok belajar matematika gitu ya? Iya. Jadi dulu karena sains ini terdiri dari itu tadi ya, ada matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Kalau ada yang tanya, kenapa kok harus belajar matematika? Supaya kita bisa berhitung misalkan. Iya. Kenapa kok harus belajar biologi? Supaya kita tahu bagaimana sih hewan itu berkembang biak. Kemudian kenapa kok ada siang dan malam, seperti itu hal-hal yang simpel yang ada di sekitar kita ya. Dan itu menimbulkan rasa ingin tahu nggak sih? Bukan ingin tahu ya pasti ya, kenapa kok ada siang, kenapa kok kalau siang itu terang, kenapa kalau malam itu gelap. Kemudian bagaimana kok angka itu dimulai dari 0 itu seperti apa, kenapa 1 ditambah 1 sama dengan 2, sempat terlintas pasti ya, kenapa. Nah, itulah di situ kenapa kita belajar sains, karena memang di sekitar kita itu banyak sekali fenomena-fenomena alam yang bisa dipelajari. Ya. Ternyata memang
ini ya, bahasan sains itu banyak mencakup Banyak ya sekali. lini keilmuan gitu. Kemudian kira-kira bagaimana cara sains itu bekerja? Sains itu bekerja secara sistematis dan saling mempengaruhi, Bu. Jadi kalau kita, saya di biologi ya, tetapi di prodi kami di biologi itu tidak hanya bicara tentang, katakanlah misalkan hanya bicara tentang bagaimana hewan dan tumbuhan berkembang biak. Mungkin sebagian banyak orang yang berpikir bahwa kalau biologi itu belajarnya tentang hewan, tentang tumbuhan begitu saja. Tapi di biologi itu adalah kita belajar matematika, fisika, kimia, bahkan teknik pun kita pelajari. Bahkan yang terbaru itu ada kita belajar tentang informatika. Bayangkan, jadi banyak sekali hal-hal di luar biologi ya, dalam tanda kutip tuh, yang saling mempengaruhi, dan itulah sains bekerja. Jadi sains itu bekerja secara sistematis dan sinergi antara satu pengetahuan dan pengetahuan yang lain. Karena bisa dikolaborasi, Betul, bisa kolaborasi, dikolaborasikan dengan bidang-bidang ilmu yang lain gitu ya. Betul sekali. Dari seperti yang pernah saya dengar dulu ya, pas masa-masa di SMA gitu kan, kadang ketika kita bahas tentang hal-hal yang memang lebih kepada ini ya, anatomi tubuh gitu. Nah, itu biasanya dulu ada celetukan bahwasanya sains itu bisa menimbulkan jatuh cinta gitu. Jatuh cinta. Iya, pernah nggak Bu Dewi menemukan itu gitu di semasa dulu mungkin. Jadi apakah memang benar sains itu bisa menjelaskan tentang jatuh cinta? Oh iya. Bahasan luar biasa ya dari sains ya. Iya, jadi ya satu fenomena yang menarik ya. Jadi jatuh cinta. Mungkin kalau zaman sekolah nih Bu, zaman kita masih remaja itu, aku ada chemistry. Iya. Pernah ya Bu ya denger ya, Iya, chemistry gitu. Apa sih chemistry itu? Chemistry itu kan kimia ya. Jadi chemistry itu semacam apa namanya ya, letusan-letusan kimia yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau dikatakan chemistry, kenapa kok dibilang chemistry sih ketika kita punya rasa gitu ya sama orang lawan jenis tuh, aku ada chemistry nih gitu, kayaknya aku suka lah. Itu sebenarnya bisa dijelaskan cara sains, Bu Fira. Jadi dari chemistry ini artinya kita mulai jatuh cinta ya, Nah, itu sebenarnya ada rangsangan dari luar. Entah apakah kita suka dengan tampilannya, dia cantik, dia ganteng, atau mungkin dia suka ini. Saya seneng kalau cowok yang suka pergi ke masjid misalkan gitu, auranya terus berbeda. Nah, itu sebenarnya rangsangan yang masuk ke dalam saraf yang dekat di otak kita gitu. Nah, kemudian dari situ ada namanya neurotransmitter, Bu. Jadi ada senyawa kimiawi di dalam otak kita itu yang akan meneruskan rangsangan itu ke seluruh saraf-saraf di seluruh bagian tubuh kita, sehingga kemudian muncul deg-degan ya nggak? Kira dulu pernah nggak deg-degan ya Allah ya, kalau ketemu sama siapa gitu pasti deg-degan yang kita suka gitu. Kemudian itu dulu ya zaman sekolah. Mungkin saya bisa menambahkan yang lebih relate lagi. Kalau zaman-zaman sekarang ini orang bicara tentang mental health atau kesehatan mental. Nah, di situ sebenarnya itu juga bisa dijelaskan secara sains. Kenapa kok ada orang yang depresi? Lalu bagaimana orang depresi itu bisa sembuh dengan obat misalkan? Padahal kita tahu kan itu bukannya psikis ya Bu, yang psikisnya yang terganggu misalkan. Nah, di sini ada dua peran ya. Jadi ada peran psikolog dan psikiater. Kalau psikiater itu dia perbedaannya dengan psikolog, psikiater itu bisa meresepkan obat. Nah, dari obat inilah sebenarnya yang kemudian berasal dari pengetahuan sains untuk bisa menangani ada saraf-saraf yang salah pada orang-orang yang depresi, karena itu juga ada hubungannya dengan suatu hormon namanya hormon oksitosin. Mungkin orang yang mengalami gangguan mental atau yang gangguan mental ini bermacam-macam ya Bu, ada tingkatannya, dari tingkatan yang paling biasa atau paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi. Nah, ketika orang yang sudah mendapatkan tekanan mental atau depresi yang lumayan berat,
maka dia butuh namanya obat-obatan. Nah, obat-obatan ini adalah hasil dari pendekatan sains gitu Bu. Jadi ada suntikan-suntikan hormon tertentu yang diperlukan oleh orang-orang yang mengalami tekanan mental atau gangguan pada kesehatan mentalnya gitu. Ya. Jadi menarik ya Bu, sebenarnya kalau kita memang mau mendalami hal-hal yang tentang sains itu sendiri gitu. Betul, banyak sekali di sekitar kita. Iya benar. Mungkin kita tidak menyadari ya Bu gitu. Karena memang perlu nggak sih Bu itu kajian khusus gitu tentang sains di kehidupan kita gitu? Kalau perlu ya jelas perlu ya gitu, karena saya pernah mendapatkan satu ilmu dari seorang profesor saya dulu waktu sekolah, bahwa sebenarnya ujung dari kita belajar sains itu adalah kita ingin mencari tahu kenapa kita diciptakan, untuk apa. Nah, di situ isinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Kemudian pada akhirnya pun beliau masih tidak bisa menemukan bahwasannya tidak ada apakah ada alasan lain bahwa kita diciptakan. Kalau di agama kita percaya Bu ya, kita diciptakan untuk menghamba kepada Tuhan, misalkan seperti itu. Nah, itu ya sebenarnya yang kita cari itu, tapi di dalam perjalanannya kita akan bertemu dengan banyak hal luar biasa yang bisa dijelaskan dengan sains. Ya, luar biasa sekali bahasan tentang sains ya. Ternyata memang sains itu begitu dekat ya Bu di sekitar kita. Bahkan dari hal-hal yang menurut kita itu abstrak ya, tidak terlihat ya. Ternyata memang banyak ya hubungannya gitu. Banyak sekali. Banyak kalau memang kita mau mempelajarinya lebih dalam gitu. Bahasannya tentang sains itu, dari sains kita juga bisa belajar tentang awal mula kita bisa jatuh cinta, itu juga luar biasa Bu. Kalau memang kita banyak waktu mungkin bisa dibahas lebih lanjut ya Bu. Bisa Bu. Itulah bahasan kita tentang sains di sekitar kita. Ternyata memang sains itu begitu dekat ya dengan kita dari semua lini, bahkan kita bisa menghubungkannya dengan sains gitu. Dari Bu Dewi ya, dari Bu Dewi mungkin ada yang bisa closing statementnya. Oke. Baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kita belajar sains ya. Kita belajar sains itu untuk bagaimana kita tahu bahwa kita diciptakan untuk apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan mempelajari sains itu, karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi pertama dirinya sendiri dulu Bu, kemudian manusia-manusia yang ada di sekitarnya, kemudian lingkungan, dan juga yang terakhir adalah makhluk hidup selain kita. Jadi itu bisa dipelajari untuk bisa menghasilkan suatu manfaat untuk bersama. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ini bahasan luar biasa kita hari ini. Semoga ada kesempatan di lain waktu lagi ya Bu Dewi, gitu, untuk bahas lebih lanjut dan mengenal lebih banyak lagi tentang sains maupun program studi biologi ini ya Bu ya. Ya, itu adalah bahasan kita hari ini tentang sains di sekitar kita dengan narasumber kita Bu Dewi. Sekedar informasi, kami menyampaikan bahwasanya di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo terdapat beberapa prodi ya, program studi. Salah satunya adalah biologi. Nah, biologi ini terdapat di kampus 2 Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang bertempat di Desa Sumberkola. Ya, mungkin itu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama, Fira. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unas kita untuk masa depan.